Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kita kemarin belajar tentang penggunaan LCD sebagai penampil data, maka kali ini kita akan belajar untuk membaca data dari sensor analog, kemudian kita akan membuat kondisi dari nilai-nilai yang sudah kita dapatkan tersebut. Untuk skematiknya seperti yang terlihat ya. Jadi kita menggunakan sensor analog LDR, kemudian satu buah resistor yang terhubung dengan tegangan 5 volt, sedangkan ujung kaki LDR yang satunya terhubung dengan ground, kemudian pertemuan antara resistor dan LDR itu masuk ke dalam data atau A0. Nah, langkah yang pertama yang kita lakukan adalah kita deklarasikan dulu, yaitu adalah tipe datanya ya. Kita tulis integer LDR. Artinya variabel LDR itu akan menyimpan data integer ya. Kemudian selanjutnya kita bisa tulis di sini ya. Jadi kita tulis di sini pin mode A0. A0 itu sebagai masukan dari sensornya ya, alamat sensornya. Ini kita tulis sebagai input. Kemudian yang ini kita hapus saja yang kemarin ya. Hapus saja seperti ini. Kita jadikan nanti kita tulis di sini LDR ya. Kemudian di atasnya kita tulis LDR sama dengan analog read A0. Jadi analog read A0-nya akan berganti nama dengan nama LDR. Variabel LDR ini tipe datanya adalah integer. Kemudian untuk menampilkan datanya perintahnya seperti itu, kita kasih delay dulu ya. Delay. Kita beri delay sekitar 300 milisekund, kemudian kita tulis LCD clear. LCD clear di sini berfungsi untuk menghapus tulisan yang sudah keluar supaya tampilannya tidak terjadi double. Kemudian kita play saja. Nah, kita tunggu. Nah, nilai yang terbaca di sini adalah 49. Karena ADC-nya menggunakan 10 bit, maka maksimum nilainya adalah 1023 dimulai dari 0. Jika kita tarik semakin belakang, maka nilainya akan semakin membesar. Nah, ini ya. Kemudian jika kita semakin dekatkan, nilainya akan semakin mengecil. Nah, dari nilai-nilai yang berubah-ubah ini, kita bisa membuat sebuah kondisi ya. Kemudian coba kita membuat kondisi dari nilai tersebut. Kita tulis saja ya. Jadi kondisi apabila nilai tertentu, maka kita akan mengoutputkan dari LED. LED-nya akan hidup. Nah, LED sendiri itu akan terhubung pada pin 7 untuk LED 1, kemudian LED 2 pin 6, kemudian LED 3 adalah pin 5. Terlebih dahulu, maka langkah yang perlu kita lakukan adalah mendefinisikan ya. Saya terbiasa untuk mendefinisikan supaya kata-kata bahasa yang cenderung tidak kita familiar itu bisa kita ganti dengan kata-kata yang lebih familiar. Ini LED 1 sama dengan 7. Artinya pin 7 nanti kita panggil dengan kata atau dengan nama LED 1. Kemudian define LED 2 itu sama dengan 6. Kemudian saya copy saja biar cepat. Nah, ini LED 3
berarti adalah pin 5. Nah, kemudian di setupnya juga kita perlu atur karena dia sudah merupakan output, maka di sini kita atur dia sebagai output. Jadi kita panggil dia sebagai LED 1. Kondisinya adalah output. Nah, seperti ini ya. Kemudian kita tulis juga yang kedua, pin mode. Tulisannya harus sama ya. P-nya kecil, I kecil, N kecil, M-nya harus besar. Karena bahasanya masih bersifat case sensitif, belum bisa membedakan antara besar kecil hurufnya ya, codingnya. Kemudian kita copy bagian yang ketiga untuk LED 3 sebagai output. Nah, setelah kita tulis di bagian setup-nya, maka di bagian bawahnya sini itu bisa kita tulis kondisi dan kita panggil untuk nyala high low seperti kondisi yang kita inginkan. Jika kita tulis if ya, LDR nilainya lebih dari 200 dan ya, dan itu berarti harus terpenuhi dua-duanya. LDR kurang dari sama dengan 400, maka perintahnya adalah LED 1 ya, LED 1 digital ya, digital bread ya, titik koma LED 1 itu akan high. Ini ya. Kemudian karena saya ingin menggunakan lebih dari dua kondisi, saya menggunakan else if ya. Else if atau kondisi kedua. Jika kondisi pertama sudah terpenuhi atau tidak terpenuhi, LDR lebih dari 400 dan LDR kurang dari sama dengan 600, maka perintahnya adalah kita copy yang digital write yang pertama, kita pastekan, kita ganti dengan LED yang kedua. Kemudian untuk yang ketiga juga kita kopikan saja. Nih, kita tinggal ganti perintahnya, kondisinya. Jadi di sini adalah lebih dari 600 dan kurang dari sama dengan nilai 4 maksimalnya adalah 1024 ya, karena 1023 karena 10 bit. Kemudian ini kita klik menjadi LED 3. Kondisinya seperti ini ya. Oke, ini bisa kita coba untuk kita upload ke dalam microcontrollernya. Kemudian kita lihat yang terjadi pada microcontrollernya. Oke, saya play dalam simulasi. Nah, ini nilainya 49, LED-nya belum ada yang hidup. Ya, jadi nilai 200 ya. 93 belum ada. Nah, 340 ya, lebih dari 200 dan kurang dari sama dengan 400, maka LED 1 akan hidup. Kemudian setelah kondisinya atau nilainya lebih dari 512 atau lebih dari 400 dan kurang dari 600, LED kedua yang hidup. Kemudian jika nilainya lebih dari 600 dan kurang dari sama dengan 1023, maka LED yang ketiga akan hidup. Nah, di sini LED-nya tidak akan mati ya, karena tidak ada perintah untuk mematikannya. Kita harus mencari kondisi yang lain supaya nyala LED-nya itu ketiga-tiganya bisa kita reset. Maka perintah yang ketiga adalah jika selain dari kondisi ketiga di atas, maka LED-nya akan mati. Berarti kita kasih dengan else. Else tanpa kondisi ya. Jadi di luar nilai-nilai ini dia akan reset ya. Maka kita akan mengcopy semua outputannya dan menjadikan outputan
ketiga outputan itu nyalanya low di kondisi yang tidak kita inginkan. Berarti kondisi yang tidak kita inginkan berapa? Yaitu berarti ya kurang dari 200 dan berapa? Kurang dari 200 ya berarti ya. Maka dia akan reset atau kembali ke mati. Nah, oke, kita compile. Dah, kemudian kita nyalakan, mati ya. Kemudian kita tarik, kita hidupkan semuanya. Nah, ketika nilai data ini belum memunculkan nilai kondisi LED 1 dan LED 2, dia hanya memunculkan kondisi yang terakhir, maka nilainya atau LED-nya yang hidup hanya LED yang terakhir. Gitu ya. Nah, kita reset, otomatis dia mati semua. Ya. Kemudian saya tarik pelan-pelan supaya hidup satu-satu. Nah, dia hidup satu-satu ya. Kemudian jika kita ingin mereset, maka nilainya harus lebih kecil dari 200. Ya, jadi pada pembelajaran ini kita sudah berlatih untuk membaca nilai sensor analog melalui port A0. Kemudian kita juga sudah belajar bagaimana membuat kondisi dari nilai-nilai tersebut. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.